kembali dengan TMC Vlog. Mungkin sobat sekalian pernah beberapa bulan yang lalu saya sempat posting di Instagram mengenai persiapan custom motor yang boleh dibilang sama sekali baru berjenis Honda Monkey. Ya di rumah sih udah ada sih ya Honda Monkey C125. Cuman saya ingin banget gitu ya punya pengalaman ngerakit satu motor Monkey baru. Dan sekarang motornya udah jadi nih sob. Wis. Ini dia Honda Monkey, teman-teman sekalian pasti kepo. Seperti apa hasil customisasinya? Langsung aja kita simak video yang berikut ini. Teman-teman sekalian, ini dia Honda Monkey Buitenzorg. Saya namakan seperti itu, si merah. Ini asli custom gitu ya, artinya yang tidak ada kecuali mesin yang menggunakan mesin barunya Kanzen 100 cc full clutch atau automatic clutch gitu ya. Boleh dibilang motor ini sama sekali baru teman-teman sekalian, baru jadi di custom. Kita akan lihat dulu, simak seperti apa full bike-nya nih, seperti ini full bike-nya. Teman-teman bisa lihat ya. Ya ada yang suka, ada yang nggak suka, boleh, nggak masalah. Cuman ya memang pada dasarnya motor ini tuh boleh dibilang belum boleh dibilang ini belum full. Nanti merupakan penampakan akhir dari Honda Monkey-nya. Ada beberapa update yang mungkin saya akan update di beberapa video ke depan. Cuman ya paling tidak per hari ini bentukannya seperti ini teman-teman sekalian. Honda Monkey. Apa aja yang saya gunakan dan customisasi apa yang saya gunakan, kita simak. Jadi pertama itu saya beli yang namanya sasis dulu. Sasisnya bukan sasis yang menggunakan sasis model suspensi yang rigid ya. Jadi pakai suspensi depan dan suspensi belakang. Ya kita langsung lihat dulu sasisnya. Jadi sasisnya itu ya sasis biasa gitu ya. Ada di beberapa toko online itu banyak yang jual. Cuman ternyata pada saat beli itu dan ketika saya taruh di tempat custom itu sasisnya itu ternyata kurang kuat pada saat beli ya, dimana beberapa tempat mounting engine itu menggunakan plat yang benar-benar tipis sehingga boleh dibilang harus dilakukan penguatan teman-teman sekalian ya. Jadi kayak misalkan plat di mountingnya sebelah sini ya, mounting ke engine sebelah atas dan juga mounting yang bagian bawah itu terjadi kayak misalkan itu tuh tipis banget kalau misalkan kita beli ada sedikit penguatan dengan ditebelin gitu teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, mengenai pilihan engine atau mesin, ini tuh mesin 100 cc baru sih pada dasarnya. Jadi kayak yang bukan repotan ya, jadi mungkin Kanzen pada saat itu tutup sehingga beberapa mesin-mesinnya itu dijual teman-teman sekalian, dan salah satu mesinnya itu saya beli. Nah ini adalah salah satu mesinnya, full clutch karena memang ini tuh koplingnya tuh kopling manual, satu silinder lateral maju ke depan gitu ya. Basisnya sih mirip dengan mesin Honda dan mountingnya sendiri juga pas banget dengan mounting mesin Honda. Ada sedikit perbaikan waktu saya beli itu, manifold untuk karburatornya itu madepnya ke depan. Saya minta agar bisa ke belakang sehingga ini tuh manifoldnya tuh agak sedikit di custom ya, dipotong terus dibalikin ke belakang sehingga karburatornya menghadap ke belakang. Dan mengenai knalpot ya, ini knalpotnya lokal banget nih, banyak yang jual nih. Setelah dipakai beberapa lama dipanasin ya agak sedikit berkarat di bagian header atas gitu ya. Karburator ini saya pakai karburatornya Grand, Honda Grand biasa, beli baru juga. Dia tidak pakai filter yang susah-susah, jadi filternya jenis turbine yang biasa banget juga ke depan kayak gitu. Balik ke bagian depan, saya menggunakan suspensi upside down. Ini tuh beberapa kali ganti teman-teman sekalian. Awalnya sempat suspensi upside down yang untuk trail-trail kecil ternyata kurang bagus, terus habis itu sempat diganti teleskopik dan akhirnya pindah ke upside down tapi lebih tinggi, dan akhirnya ke upside down ini aftermarket dengan panjang ya memang pas-pas dengan motor-motor mini seperti ini. Upside down ini gede juga sih, lumayan pada dasarnya, ini di atas 35 nih diameter pada atas depannya gitu ya. Lalu dia tuh ya gini-gini, upside downnya tuh bisa di setup preloadnya gitu. Dan di bagian atasnya saya menggunakan
setang yang boleh dibilang lumayan tinggi gitu ya. Ini sejenis, ini custom sih, ini nggak ada kayaknya stang yang segini tinggi banget ini stangnya. Terus habis itu ditambah juga racernya juga cukup tinggi teman-teman sekalian. Headlamp depan LED, ini banyak banget, nggak ada mereknya. Saya cari yang mungkin murah meriah, mungkin ini gampang banget sih dicari di online store gitu ya. Nah, dengan lampu sen saya pakai lampu sennya Kawasaki nih. Ini bisa dipakai, banyak yang dipakai di KLX series, terus di W175 dan sebagainya. Nah teman-teman sekalian, untuk bagian spakbor ini juga banyak dijual. Spakbor ini plastik gitu ya, terus habis itu banyak bisa dijual. Lalu kita bisa lihat lagi di sini, saya pakai velg 10 inch. Itu custom lokal, banyak pengrajin Indonesia ngepres velg seperti ini menggunakan tromol Supra asli ya, Supra aslinya AHM. Dan tentu aja dengan velgnya segini kecil itu jari-jari itu cukup sulit untuk bisa dicari, dan tapi ada beberapa pengrajin yang bisa menghasilkan jari-jari yang memang udah cukup, kayak misalkan ada salah satu di daerah Jawa Tengah apa Jawa Timur gitu ya, Mas Ari BRT, saya dapat dari situ, keren banget. Dan ini bisa kayak begini. Pengerjaannya tetap di tukang velg sih, karena ini memang membutuhkan keahlian lebih gitu ya, karena velgnya itu cukup kecil. Mengenai cakram, nah ini juga menarik. Saya menggunakan cakram Supra kayaknya ya, menggunakan cakram Supra, dan memang karena velgnya itu 10 inch, jadi boleh dibilang diameter velg dengan diameter dari cakram itu memang udah kayak balapan. Mungkin cakramnya ini sekitar 7 atau 8 inch gitu, dan ini tuh memang menarik. Dan memang salah satu yang menjadi pilihan kenapa pakai Supra itu karena dia cakramnya melengkung, dan ini tuh menarik kalau untuk dipakai di motor-motor kecil. Cakramnya ini saya pakai bekas nih kalipernya, lalu dibikin kayak bracket custom seperti itu. Semuanya dilakukan di Monggo Motor kalau untuk custom yang seperti ini. Dan itu tuh tipis banget gitu ya, jadi kayak misalkan antara kaliper dengan cakram tingkat kesulitannya tuh tinggi banget. Kayak misalkan antara kaliper dengan velg itu yang tipis banget, bedanya mungkin hanya sekitar 2,5 cm. Sobat bisa lihat, ini memang membutuhkan keahlian khusus untuk bisa menyeting gitu antara kaliper dengan velg dan segala macam. Pokoknya heads off deh buat Monggo Motor yang udah membantu saya mengerjakan daerah situ ya. Untuk headlamp dia pakai kayak bracket gitu biasa, banyak yang bisa ngerjain kayak gini. Sobat bisa lihat di sini, motor ini belum dipakein panel dashboard gitu ya. Pasti ini ada suratnya sih? Nggak ada suratnya ini sob, karena memang pembelian mesinnya juga nggak ada suratnya, walaupun mesinnya punya nomor mesin sendiri. Jadi ini dia mesinnya. Tangkinya teman-teman sekalian, ini saya lagi nyoba tangki yang jenis agak sedikit gaya kayak bergaya kayak chopper gitu ya. Jadi depannya agak tinggi gitu teman-teman sekalian ya, depannya agak tinggi, lalu dikasih kayak logo Honda yang lama banget dengan tutup fuel cap yang cukup rata gitu ya. Sisi samping ya, ini kebetulan warna merahnya bisa langsung beli gitu ya, ada tulisan Monkey. Dan untuk suspensi belakang saya pakai suspensi gasnya dari Scarlett ya. Dan untuk suspensi belakang gas Scarlett ini mereka bilang memang ini tuh benar-benar gas, jadi bukan suspensi gas abal-abal gitu ya. Dan dengan settingan preload yang bisa diputer-puter, jadi nggak pakai klik tapi dia pakai ulir kayak gitu. Untuk pemilihan gear saya pakai gear yang cukup kecil. Kenapa? Biar top speednya tinggi gitu ya, lumayan tinggi lah, bisa cukup tinggi. Dengan roda belakang saya juga pakai ring 10 dengan ukuran ban itu berapa nih ya? Ukuran bannya itu 350 depan, belakang 350, dan untuk yang depan saya pakai 300. Seperti itu teman-teman sekalian. Joknya ini banyak juga yang jual di online shop. Kebanyakan, jadi motor ini tuh kebanyakan belinya di online shop semuanya, sasis, mesin, suspensi depan, suspensi belakang, jok,
tangki, semuanya hampir satu-satu. Dan ini belinya nggak di satu apa namanya, nggak beli di satu toko teman-teman sekalian. Nah ini kayak begini, rem belakang masih tromol, masih ada sedikit-sedikit perbaikan, nanti mungkin akan dicat full nanti untuk yang ini. Cuman untuk keperluan video ini buat teman-teman sekalian, impresi pertama seperti ini. Udah jadi, udah bisa banget diajak lari. Saya nggak tahu speednya berapa karena nggak ada speedometernya, cuman reliable banget karena boleh dibilang mesin ini mesin baru. Jadi tarikannya ada banget, terus habis itu torsinya ada, powernya ada, dan semuanya boleh dibilang juga cukup nyaman untuk dikendarai gitu lah. Itu handlebarnya, jadi dia karena ini tuh tipe full clutch ya, jadi memang ada koplingnya. Jadi kecil-kecil gini tuh berkopling teman-teman sekalian ya. Jadi sepertinya memang modelnya ini filosofinya sama seperti Honda Monkey gitu. Nah, saya lagi ngerjain update satu dengan menghadirkan tangki baru. Nanti kita akan lihat seperti apa update-nya. Untuk sementara ini dulu project Honda Monkey dari TNC Block ya, Monkey from Buitenzorg kita bilang seperti itu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sobat sekalian. Nanti kapan-kapan kita akan cobain riding di jalan yuk. Itu aja, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.